Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat berjumpa kembali dalam saat teduh pada pagi hari ini untuk bersama-sama menyatukan hati kita, mendengarkan dan merenungkan firman kebenaran Tuhan. Semoga di akhir pekan ini Bapak Ibu Saudara-saudaraku sehat dan penuh sukacita menjalani kehidupan yang Tuhan kembali anugerahkan untuk kita jalani dalam hari yang baru ini, dalam akhir pekan ini. Semoga semuanya membawa sukacita dan damai sejahtera bagi kita semua. Saudara-saudaraku, marilah kita berdoa, memohon bimbingan Tuhan untuk dapat memahami firman-Nya dengan baik. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Bapa di sorga, Allah yang penuh kasih karunia, yang terus menopang, menuntun, memelihara kami menjalani hidup ini hari demi hari. Terima kasih Tuhan, hari baru Engkau anugerahkan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau mempercayakan kepada kami untuk menikmati akhir pekan ini. Biarlah sungguh Tuhan, perjalanan kehidupan kami sepekan ini memuliakan nama-Mu, dan kami mempersiapkan diri untuk menyambut pekan yang baru. Tuhan senantiasa memperlengkapi kami. Biarlah kehidupan ini kami jalani dengan sebaik-baiknya. Karena itu Tuhan, kami senantiasa merindukan firman-Mu, supaya kami dituntun. Firman-Mu menjadi pedoman bagi kami, untuk kami dapat menapaki hari demi hari perjalanan hidup ini. Bersabdalah kepada kami siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, kita akan merenungkan firman Tuhan yang saya persiapkan dari Kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 4. Keluaran pasal 17 ayat 1 sampai 4. Bunyi firman Tuhan, di Masa dan di Meribah. Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka bertengkar dengan Musa. Kata mereka, "Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Amin. Firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang senantiasa mengambil bahagian, mendengarkan dan merenungkan firman kebenaran Tuhan, terlebih ketika kita memeliharanya, lalu melakukan dalam setiap langkah kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, kita akan merenungkan firman Tuhan ini dengan tema bersungut-sungut dan bertengkar. Bersungut-sungut dan bertengkar. Menyikapi suatu yang terjadi yang tidak sesuai dengan harapan kita. Kebanyakan orang akan bersungut-sungut, mengeluh, bahkan bertengkar satu sama lain, saling mempersalahkan. Sulit sekali untuk menemukan sebuah kedamaian di tengah-tengah harapan yang tidak terjadi sesuai dengan kenyataan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, bangsa Israel dalam perjalanan panjang menuju tanah perjanjian, berkali-kali mereka bersungut-sungut kepada Musa, pemimpin mereka, apabila mereka menghadapi sebuah realitas yang tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Di Meribah, mereka bersungut-sungut dan saling bertengkar
ketika mereka kehausan karena tidak ada air untuk mereka minum. Mereka lantas lupa bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan. Begitu banyaknya peristiwa-peristiwa ajaib yang Tuhan telah lakukan di depan mata mereka. Tidak mungkin Allah tidak sanggup kalau hanya sekedar mengadakan air saja untuk mereka minum. Tapi itulah yang terjadi. Mereka secepat itu bisa melupakan luar biasanya kasih Tuhan ketika ada setitik peristiwa yang tidak menyenangkan buat mereka. Dan itulah potret kita. Ketika saat ini kita bergumul, kita bisa seketika saja melupakan kasih karunia Tuhan yang sudah berpuluh-puluh tahun kita rasakan selama ini. Kita bisa sesegera mungkin melupakan banyaknya kebaikan-kebaikan orang kepada kita. Ketika satu kali dia melakukan kekeliruan yang tidak kita suka, kita cepat sekali untuk lupa diri bahwa Tuhan sudah memberkati kita sedemikian rupa. Kita cepat sekali lupa diri bahwa orang lain telah melakukan banyak kebaikan kepada kita. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara-saudara, hindarilah sikap selalu bersungut-sungut, karena sikap bersungut-sungut dapat mengganggu banyak sekali hal dalam kehidupan kita. Ingatlah bahwa hidup bersama Tuhan bukan berarti tidak akan pernah ada pergumulan-pergumulan dan tantangan-tantangan yang kita akan hadapi. Pergumulan pasti akan selalu ada. Namun, kita akan tetap mempercayai bahwa Tuhan akan memampukan kita untuk menjalaninya. Sebab itu, setiap pergumulan kita, setiap kerinduan-kerinduan kita, bawalah kepada Tuhan. Sampaikan dengan kerendahan hati. Jangan menyampaikan dengan kemarahan dan dengan sungut-sungut seperti orang-orang Israel. Sampaikanlah dengan kerendahan hati penuh kepercayaan kepadanya. Niscaya Tuhan akan menopang dan memberi kita jalan keluar dalam setiap persoalan-persoalan, tantangan-tantangan hidup yang kita hadapi. Bersandarlah kepadanya senantiasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, kesempatan yang Engkau percayakan kepada kami untuk dapat mendengarkan dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati firman-Mu ini Tuhan. Biarlah terus menjadi suluh dan pedoman bagi langkah kaki kami, menguatkan iman percaya kami senantiasa kepada-Mu. Biarlah di setiap persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan yang terjadi dalam berbagai realitas yang tidak sesuai dengan harapan-harapan kami, Tuhan tolonglah kami untuk dapat memahami semuanya dari sudut pandang Tuhan. Biarlah kami tidak selalu mengedepankan keinginan kami sendiri dan selera kami sendiri, karena begitu banyak hal yang merupakan rancangan-rancangan Tuhan dalam hidup kami yang sulit kami pahami. Siapalah kami Tuhan? Kami manusia yang dipenuhi berbagai-bagai kelemahan dan keterbatasan. Karena itu Bapa, tolonglah kami untuk senantiasa memahami kehendak-Mu, agar supaya kami senantiasa menjalani kehidupan ini dengan tetap bersandar kepada-Mu, berpegang teguh pada kebenaran-kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, segala kasih-Mu memungkinkan kami untuk melihat kehidupan ini dari cara kerja Tuhan, sehingga kami senantiasa kuat dan teguh dalam iman dan pengharapan. Terima kasih Tuhan, Engkau telah menyertai kami dalam sepekan ini menjalani kehidupan yang Engkau percayakan. Biarlah semua apa yang kami lakoni dalam sepekan ini kiranya senantiasa membuahkan hasil yang baik dan mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Tuntun dan peliharakanlah kami selanjutnya, juga dalam mempersiapkan diri menyambut hari esok
untuk beribadah kepadamu bersama-sama dengan sidang jemaatmu, menikmati hari yang telah Engkau kuduskan untuk kami beribadah kepadamu, memuji, memuliakan namamu. Ampuni salah dan dosa kami Tuhan, untuk segala ketidaksempurnaan kami melakukan kehendak-Mu. Ini doa kami, permohonan kami semua, ungkapan syukur kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Selamat berakhir pekan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang kekasih. Tuhan kiranya memberkati, memelihara dan memenuhi kita dengan segala yang baik, menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Salam kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.